Saya pernah sakit, masuk rumah sakit demam berdarah dulu. Anak istri saya nggak ngerti di Surabaya. Bilangnya apa? Saya nggak ngabarin, ya saya bilang ada syuting, ada itu aja udah. Karena ini keputusan saya, jadi jangan sampai anak istri saya terbebani dengan ini. Sukses tidak sukses, saya yang berjuang gitu kan. Tapi jangan sampai mereka di sana terbebani mikirin, bapaknya nganggur, nggak ada kerjaan, makan aja susah waktu itu. Wow. Bukan sariawan loh ya, tapi untuk makannya yang nggak ada. Dulu sampai saya tuh mikirnya kadang-kadang uang tinggal, pernah uang itu cuma 100.000 itu pernah. Jadi tinggal di mana itu waktu itu? Saya diajak temen lulusan ITS, dia bikin kontraktor. Jadi saya 2005 itu di entertain ya, kerja di kontraktor bantuin temen itu ya. Tapi sejak 2007 saya putuskan keluar karena sering saya tinggal syuting kan. Tapi ternyata setelah itu 2008 lah, 2009 itu yang terberat. Saya mikir kadang-kadang sehari ini saya makan apa ya biar seharian bisa nggak lapar. Makanya saya pilih cari minuman yang gulanya tinggi, manis, atau sama kue kecil gitu aja itu. Dulu paling betah kalau saya suruh tirakat puasa gitu, saya paling betah emang. Terbiasa kalau saya gitu. Tapi jalan Calontong tuh dimudahkan, soalnya Calontong tuh jadinya berkah, suka Amin, berbagi sama ayah Calontong juga. Oh, tahu dari mana nih Syaira? Aku tahu dong. Waduh. Ini rumus yang ini bukan rumus sebenarnya, tapi bisa kita Kunci. anggap rumus. Kunci hidup itu gini. Ketika saya sesulit apapun, waktu itu ibu saya udah nggak ada kan, tinggal bapak ya. Ketika saya sesulit apapun, bapak minta sesuatu dalam arti karena yang suplai kan anaknya kan, bapak juga udah pensiun. Saya usahakan itu semampu saya, saya punya berapapun saya kirim. Dan ternyata saya sering melakukan itu dan nggak butuh waktu lama. Telepon, ada job, itu sering terjadi seperti itu. Makanya ketika kita memberikan untuk orang yang membesarkan kita dengan tulus, maka rezeki akan tulus datang. Itu yang saya praktekkan dan luar biasa. Apa sih sampai sekarang dipegang terus nih jadi kunci hidup? Ibu saya itu orang sederhana, ibu saya itu perawat. Ya merawat bapak sama anaknya ya. Jadi mikirnya saya perawat bener. Bukan, ibu saya itu perawat di rumah sakit. Di rumah sakit Angkatan Udara di Mauspati di Swahyudi sana. Bapak saya itu juga orang dinasnya di Angkatan Udara situ. Jadi orangnya sangat sederhana, nggak pernah punya cita-cita anaknya pengen seperti apa. Mereka hanya berpikiran bahwa anaknya pendidikannya harus lebih tinggi dari mereka. Tapi saya baru sadar sekarang ibu saya, bapak saya orangnya visioner. Karena walaupun beliau-beliau ini hidup di zaman yang teknologi belum ada apa-apanya dulu. Ya. Telepon rumah aja masih jarang, apalagi handphone belum ada. Tapi bapak saya itu sudah tahu betul pentingnya IT. Saya itu selalu ditengahkan, karena kalau saya dulu kecil pamit ke bapak mau kemanapun, pesen bapak saya, kamu harus hati-hati ya. Hati-hati. Pak D, hati-hati. Hati-hati. Udah didengerin. Kalau ibu saya, serius banget loh, kalau ibu udah saya itu maju karena begini. perawat, jadi dia lebih tahu soal kesehatan ya, soal medis. Jadi pesannya ya berkaitan dengan itulah. Apa tuh? Nah, saya ingat pokoknya kamu jangan tidur di atas jam 10. Ibu saya selalu pesan gitu. Terus saya pikir mungkin bukan dari efek kesehatan yang lebih terasa, itu dari ekonomi, finansial. Karena begini, kalau saya ikuti, kalau kita tidur di atas jam 1, itu kalau jamnya sampai rusak, kita servis jam 1. Nah, kalau kita tidur di atas jam 10, 10-10-nya rusak, itu servisnya lebih mahal. Pengen Kepikiran tahu dia kapan lagi ngelucu, kapan lagi serius gitu ya. Break dulu ya. Tetap di saatnya perempuan bicara.